Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Entah apa yang dipikirkan oleh macan tutul ketika mereka nekat memburu landak. Apakah mereka nggak tahu kalau mangsanya itu berduri dan durinya tajam? Atau mereka nggak peduli dengan resiko berbahaya yang bisa menyebabkan masalah serius itu? Atau mereka pikir mampu menangani pertahanan hewan pengerat itu? Mungkin ada yang belum tahu jika landak merupakan anggota dari keluarga Rodentia atau hewan pengerat. Yang artinya landak masih berkerabat dengan tikus, tupai, hamster, beaver, kelinci, kapibara, dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan bahwasanya 40% mamalia yang ada di bumi adalah jenis hewan pengerat. Landak bukan yang terbesar. Ukuran mereka kalah besar dari kapibara, yang jadi hewan pengerat dengan ukuran terbesar. Dan beaver yang ada di posisi kedua. Landak ada di posisi ketiga. Kembali ke pembahasan. Pada dasarnya, landak jadi salah satu hewan yang paling aman dari para pemangsa. Tubuhnya dipenuhi duri tajam, menyebabkannya hampir tidak tersentuh. Apalagi durinya itu punya struktur yang unik. Permukaannya seperti mata tombak, bergerigi, menyebabkannya susah dilepas ketika sudah menusuk. Ketika hewan lain menjauhi landak, macan tutul jadi salah satu pemangsa yang paling sering memburu landak. Setidaknya beberapa kali macan tutul terekam tengah mencoba peruntungannya ketika memburu landak. Jadi bisa dibilang macan tutul jadi pemangsa utama landak. By the way, landak yang diburu macan tutul adalah landak dunia lama yang tersebar di kawasan Asia dan Afrika sesuai habitat dari macan tutul. Sementara landak dunia baru pastinya menghadapi pemangsa lain yang ada di sekitarnya. Entah aligator, puma, lynx, coyote, serigala, martin, dan lain sebagainya. Sepertinya mereka juga bisa memburu landak dunia baru, meski jika kita mencari buktinya emang lumayan susah. Landak dunia lama memiliki duri yang lebih panjang, kaku, dan tajam. Ketika merasa terancam, mereka akan menegakkan durinya, menyebabkannya jadi perisai, sekaligus sebagai senjata berbahaya yang siap menusuk lawannya. Sayangnya duri itu tidak bisa ditembakkan, seperti halnya mata panah. Andai saja bisa ditembakkan, pasti landak semakin berbahaya. Dengan duri tajam di tubuhnya, beberapa hewan memilih untuk menghindar. Bukan hanya hewan biasa yang sekedar cari aman daripada kena duri landak, para pemangsa juga bakal mikir dua kali jika bertemu landak. Admin sendiri pernah membahas beberapa pemangsa yang berhasil mengalahkan landak. Mulai dari singa, harimau, buaya, ular piton, dan macan tutul. Nah, macan tutul bisa dibilang yang paling sering memburu landak. Seperti pembahasan di awal video, apakah macan tutul tidak mengetahui bahaya dari landak? Tentunya mereka tahu dan beberapa kali merasakannya. Tapi namanya juga macan tutul. Mereka ini punya sifat yang benar-benar nekat. Dan dengan memburu landak, semakin mengukuhkannya jadi salah satu pemangsa yang paling berbahaya. Entah karena kelaparan, atau karena macan tutul terlalu oportunis. Ketika menemukan landak, macan tutul memaksakan keberuntungannya. Mendekati mangsa berbahaya itu dengan tetap menjaga jarak, berputar-putar mencari titik lemahnya. Berbeda dengan mangsa lain yang bisa dikalahkan dengan gigitan di lehernya. Landak tidak bisa dikalahkan dengan cara seperti itu. Sebagai tambahan informasi, meski dipenuhi duri tajam, tapi ada bagian yang tidak ditumbuhi duri, dan itu adalah titik lemah dari landak. Bagian itu adalah perutnya, dan macan tutul mengetahuinya. Jika kita perhatikan, macan tutul yang coba mengalahkan landak selalu mengincar bagian perutnya dulu. Mereka akan coba melakukan serangan dari bawah dan melukai bagian perut dari landak. Meski tetap saja susah. Landak yang didekati macan tutul pastinya merasa terancam. Duri tajamnya menegang, siap melukai pengusiknya itu. Beberapa kali, landak berhasil menusukkan durinya dan menyisakan rasa sakit serta duri yang menancap di tubuh macan tutul. Beberapa macan tutul akhirnya menyerah, meninggalkan mangsa berbahaya itu dengan penyesalan karena duri yang menancap di kulitnya susah dilepaskan.
Duri itu layaknya tombak atau panah. Ada lapisan bergerigi yang menyebabkannya susah dilepaskan. Jika dipaksa ditarik, maka menyebabkan rasa sakit yang semakin parah. Serba bingung, nggak dilepasin jadi masalah, dilepasin paksa juga tambah sakit. Untung aja nggak beracun. Meski berkali-kali mengalami masalah karena duri landak, Macan Tutul tetap saja memaksakan dirinya untuk memburu landak. Macan Tutul ini 11-12, sama programmer. Kalau belum bisa mengalahkan mangsanya, meski susahnya minta ampun, bakal terus dicoba. Programmer juga gitu, kalau belum ketemu titik koma, maka bakal terus ngoding, meski matanya udah sepet sekalipun. Usaha tidak mengkhianati hasil. Meski berbahaya, gagal berkali-kali, tapi karena terus mencoba, akhirnya Macan Tutul berhasil melakukannya. Beberapa kali, Macan Tutul berhasil mengalahkan landak. Tinggal dimakan aja juga masih ngerepotin. Macan Tutul harus bisa menyingkirkan duri landak, dan itu bukan perkara mudah. Jadi gak heran jika mulutnya dipenuhi duri landak karena perjuangannya ketika memakan mangsa itu. Dan urusannya belum berhenti sampai di situ aja. Dengan banyaknya duri tajam yang menusuk tubuhnya, beberapa Macan Tutul tidak bisa bertahan dan akhirnya mati dengan luka yang menyiksa. Makanya para singa gak terlalu bernafsu dengan landak. Meski bisa memburunya, singa biasanya lebih memilih untuk mengabaikan mangsa berbahaya itu dan mencari mangsa lain yang lebih mudah dikalahkan. Jadi, apa yang ada di pikiran Macan Tutul ketika mereka terobsesi untuk memburu landak? Menurut admin, ada beberapa alasan yang menyebabkan Macan Tutul tetap memburu mangsa berbahaya itu. Yang pertama, pasti karena kelaparan dan hanya menemukan landak. Pasalnya jika ada mangsa lain, tentunya Macan Tutul akan meninggalkan landak dan memilih memburu mangsa lain yang lebih mudah. Alasan kedua, karena Macan Tutul terobsesi mengalahkan landak berduri. Seperti yang sudah admin bahas, mereka adalah pemangsa oportunis dan gak mau nyerah sebelum berhasil mengalahkan mangsanya. Atau kamu punya alasan lainnya? Silahkan berkomentar. Landak punya level yang hampir sama dengan beberapa hewan. Misalnya terenggiling yang punya sisik keras. Honey badger yang dikatakan sebagai hewan tanpa rasa takut. Wolverine yang 11-12 dengan honey badger. Lalu ada mongoose yang juga pemberani. Weasel dan sejenisnya yang meskipun kecil tapi mengerikan. Serta hewan berukuran sedang lainnya yang meski kalah besar tapi punya mental yang besar. Dan beberapa dari mereka dilengkapi dengan senjata alami yang berbahaya. Semoga bermanfaat, makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.